selalu setia. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, khususnya Jemaat GPDI Mahanaim Tegal. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan terus menyertai kita semua. Bertemu kembali di dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat kasih karunia pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, khususnya kami Jemaat GPDI Mahanaim Tegal Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi kami semua, urapi firman Tuhan sehingga menjadi berkat dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Merdeka. Saya mau ucapkan ini saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena biasa di bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata-kata merdeka ini kalau dahulu para pejuang kita sebelum tahun 1945, tepatnya 17 Agustus, ketika para pejuang mereka berjalan, mereka bertemu dengan sesama rekan mereka seperjuangan, mereka akan berkata merdeka. Ketemu lagi dengan yang lain, mereka akan berkata merdeka. Nah, kenapa mereka mengatakan itu? Pada saat itu kata merdeka itu mengingatkan kepada tujuan. Tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia, para pejuang-pejuang kita dahulu adalah supaya bangsa Indonesia ini merdeka. Jadi ketika mengucapkan salam merdeka itu mengingatkan tujuan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Tetapi kalau hari ini khususnya kita mendengar kata merdeka, bulan ini kita banyak melihat baliho-baliho ya, banners kata merdeka, merdeka. Nah, kata-kata itu kembali didengungkan, kembali diperdengarkan. Kalau sekarang apa artinya? Kata merdeka sekarang mengingatkan kepada kita, artinya gini, mengingatkan kepada kita bahwa status kita adalah sudah merdeka. Bangsa Indonesia sudah merdeka. Jadi ketika kita lihat orang meneriakkan kata merdeka atau kita melihat baliho merdeka, itu mengingatkan status kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, berdaulat dan tidak ada lagi di dalam kuasa para penjajah yang menjajah negeri Indonesia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa korelasinya hubungannya dengan renungan saat teduh pada hari ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga kata merdeka itu di dalam kita mengingatkan keadaan kita. Kalau kita lihat, kita baca di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, dikatakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat ayat ini, kita dipanggil untuk merdeka. Siapa yang memerdekakan kita? Tentunya ketika kita menerima, percaya, menerima penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita dimerdekakan dari hukum dosa yang seharusnya kita mati. Tetapi karena kematian Yesus Kristus di kayu salib, darahnya menebus hidup kita sehingga kita beroleh hidup yang kekal
Dan itulah status kita sekarang, merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi perhambaan, tidak ada lagi kekuasaan, apalagi iblis yang menekan kita, yang menjajah kita, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dari ayat yang kita baca di sini adalah memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Lalu ada kata himbauan di sini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Banyak sekali ketika orang-orang ketika sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, mereka beranggapan aku tidak terikat lagi, aku tidak terintimidasi lagi, aku tidak dibawa kekuasaan lagi, berarti aku bebas melakukan apa saja. Berarti aku bebas melakukan sesuka yang aku mau. Kadangkala kita salah mengartikan kebebasan, kemerdekaan itu. Banyak di luar sana ketika kita ada kebebasan untuk menyuarakan hati kita, kita kebablasan. Ya, kalau kita lihat berita-berita di luar sana, mereka berdemo, mereka menyuarakan hati mereka dengan dasar ini adalah kemerdekaan, kebebasan untuk menyuarakan hati rakyat, menyuarakan hati pribadi, mengatasnamakan yang lain sebagainya. Kadang-kadang sebuah kebebasan, sebuah kemerdekaan itu menjadi kebablasan, istilahnya seperti itu. Jadi tidak terkendali. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya begini, seperti saya bilang bahwa kata merdeka saat ini adalah mengingatkan status kita. Kalau status kita saat ini adalah orang-orang merdeka yang sudah dibebaskan dari kutuk dosa, dari hukum dosa, Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak boleh kembali melakukan hal-hal yang berdosa. Hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, hal-hal yang melawan kebenaran firman Tuhan. Karena sejatinya kita sudah dimerdekakan dari hal-hal tersebut. Sejatinya kita tidak ada lagi hubungannya dengan hal-hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sebuah kata himbauan, jangan kita mempergunakan kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dan di ayat yang ke-13 bagian yang terakhir dikatakan ini, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, seperti bangsa Indonesia ketika sesudah merdeka, ya, presiden pertama kita dan wakil presiden Bapak Soekarno dan Bapak Hatta memproklamatirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang berguna, dengan pembangunan, dengan membangun infrastruktur, membangun pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan sama ketika keadaan kita juga dimerdekakan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, maka ada tugas yang harus kita lakukan mengisi apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita, yaitu kita melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Inilah tujuan Tuhan untuk memerdekakan kita. Ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita tahu bahwa Allah itu
kasih. Jadi kalau kita melakukan kasih kepada orang-orang lain sesama kita, seperti dikatakan layanilah seorang yang lain dengan kasih, maka kita sudah mempraktekkan, kita sudah memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang lain. Disinilah letak, maksudnya disinilah poin yang saya tekankan, bahwa ketika kita dipanggil untuk merdeka, ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, ada tugas yang harus kita lakukan. Seperti bangsa Indonesia, dia terus membangun, kita juga membangun. Yang terutama adalah apa? Marilah kita bangun diri kita. Kita isi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu kita praktekkan kebenaran firman Tuhan itu dengan kasih. Sehingga kita melayani. Melayani bukan hanya di gereja. Melayani bukan hanya di atas mimbar. Tetapi ketika kita bekerja, ketika kita berdagang, ketika kita berusaha, ketika kita menjadi bawahan, ketika disuruh oleh atasan kita, kita melayani. Kita melakukan dengan kasih. Ketika kita menjadi atasan, kita memerintah bukan semena-mena, tetapi kita memerintah dengan kasih. Kita menegur dengan kasih. Kita melayani dengan kasih. Landasi semua apa yang kita lakukan dengan kasih, karena kita tahu bahwa Allah itu kasih. Kalau kita praktekkan itu, maka kita sudah memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Karena mereka akan melihat, wah, orang-orang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yang ditebus oleh darahnya, kita melakukan kasih. Kita melakukan perbuatan baik bukan karena kita mau dimerdekakan, mau ditebus, tetapi karena kita sudah ditebus, kita melakukan perbuatan yang baik. Kembali kepada tema kita tentang kemerdekaan, bahwa hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, tidak lagi dikenakan kuk perhambaan oleh apapun, karena Tuhan sudah menebus kita. Dan ingat, status kita sekarang, kita adalah orang-orang yang merdeka, bukan orang-orang yang harus menuruti hawa nafsu dunia lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kembali status kami sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengisi apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami dengan karya-karya yang menyenangkan hati Tuhan, dengan karya-karya yang memperkenalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kami tidak mau lagi hidup kembali ketika kami dijajah oleh kuasa kegelapan, oleh dosa. Tetapi kami hidup sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kami mempraktekkan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami, itu kami melayani dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan nama Tuhan Yesus yang dipuji dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.